Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri Wulandari. Saya dari Prodi Teknik Sipil dengan nomor NIM 202069010011. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang UAS kimia saya. Saya akan share screen. Oke, kita langsung soal yang pertama. Jelaskan proses pembuatan tembaga, sebutkan kegunaannya dalam bidang teknik. Tembaga dan senyawa memiliki kegunaan yang sangat penting dalam masyarakat modern ini. Peralatan listrik sebagai besar menggunakan tembaga. Cara membuat tembaga memiliki beberapa tahap. Di sini ada 5 tahap. Yang pertama, tahap komisi. Pada tahap pertama yaitu melepaskan mineral-mineral tembaga dari zat pemotor dengan cara melakukan operasi pengurusan dan peremukan. Tahap yang kedua yaitu tahap konsentrasi flotasi. Memisahkan mineral dari Cu, Fe(S), dan Cus pemotoran dengan melakukan metode flotasi. Tahap yang ketiga yaitu tahap mass melting. Konsentrat tembaga dileburkan menjadi lelehan matte. Tahap ini akan menghasilkan matte dengan kandungan tembaga 45% sampai 75%. Untuk yang keempat yaitu tahap konversi matte. Tahap konversi matte akan menjadi blister copper dengan melalui dioksidasi yang meningkatkan kandungan menjadi 90%. Wow, jadi dia meningkat ya. Untuk tahap fire ravening, tahap kemudian ada 2 proses pada tahap ini, yaitu oksidasi selektif pada sulfur dan elemen pengotor dioksidasi untuk menurunkan kandungan oksigen pada tembaga. Oke, ini soal yang kedua. Dalam rangkaian tersebut, logam seng dicelupkan ke dalam larutan ZnSO4. Jelaskan apa yang terjadi pada logam seng tersebut. Tuliskan reaksi redoks yang terjadi pada akoda dan anoda. Oke, untuk yang oksidasi adalah berarti pelepasan elektron ya. Oksidasi ini adalah pelepasan elektron, maka anoda adalah kutub negatif. Sedangkan katode yaitu reduksi ini adalah yang menangkap elektron. Jadi di sini pastinya katodenya itu bermuatan positif ya. Logam yang akan melepaskan elektron dan berubah membentuk ion Zn2+ dan bergabung dalam larutan ZnSO4. Setelah itu elektron mengalir dari elektrode Zn ke elektrode Cu dengan ion Cu2+ dalam larutan CuSO4. Menerima elektron dan ion Cu2+ berubah bentuk endapan logam Cu. Oke, di sini dapat kita lihat ya katodenya itu. Jadi Cu2+ plus 2E, terus dia menjadi Cu. Sedangkan adonitnya Zn terus terurai menjadi Zn2+ plus 2E. Oke. Untuk soal yang ketiga, sebutkan kegunaan proses elektrolisis dalam bidang teknik. Jelaskan dengan contoh. Oke, untuk soal elektrolisis banyak digunakan dalam bidang industri, di antaranya pada pembuatan beberapa bahan kimia, purni logam, dan penyepuhan. Untuk yang pertama yaitu pembuatan logam natrium dengan mengelektrolisis lelehan NaCl yang dicampur dengan CaCl2. Contohnya itu dapat kita lihat di sini, NaCl terus terurai menjadi Na plus Cl-. Dan untuk yang kedua yaitu pemurnian logam. Pada pengolahan tembaga dari biji kalkopirit diperoleh tembaga yang masih tercampur dengan sedikit perak, emas, dan platina. Untuk beberapa keperluan dibutuhkan tembaga murni, misalnya untuk membuat kabel tembaga yang tidak mudah dipisahkan dari zat kemudian jadi elektrolisis. Dan ketiga itu penyepuhan logam, suatu produk dari logam agar terlindung dari korosi atau perkaratan dan terlihat lebih menarik seringkali dilapisi dengan lapisan tipis logam lainnya. Dan mengkilat. Salah satu cara melapisi atau menyepu adalah dengan elektrolisis. Contohnya itu, untuk melapisi sendok garpu yang terbuat dari baja dan perak, maka garpu dipasang sebagai katoda dan logam perak dipasang sebagai anoda dengan elektrolit larutan AgNO3. Ini yang soal nomor 4. Jelaskan pengertian asam basa menurut Arrhenius, Rosset, Corey, and Lewis. Beri masing-masing contohnya. Untuk yang pertama, yaitu teori asam basa Arrhenius. Konsep asam basa menurut Arrhenius dapat dilihat dari ion yang dihasilkan ketika suatu senyawa dilarutkan ke dalam air. Jika suatu senyawa atau spesies menghasilkan ion H+, saat dilarutkan ke dalam air disebut asam. Sebaliknya, misal spesies akan menghasilkan OH-, maka dalam air disebut itu tuh basah. Jadi kebalikannya gitu ya. Untuk contohnya dapat kita lihat di sini, oke?
HCl. HCl akan terurai menjadi H+ dan Cl-. Begitu juga dengan CH3COH yang terurai menjadi CH3COH- plus H+. Terus ada juga KOH terurai menjadi K+ plus OH-. Dan terakhir yaitu NH4OH. Dia akan terurai menjadi NH4+ plus OH-. Oke, ini ada teori yang kedua ya. Teori asam basa Bronsted-Lowry. Konsep asam basa menurut Bronsted-Lowry ditinjau dari proton atau H+. Jika suatu senyawa atau spesies dapat melepaskan proton atau H+, akan disebut asam. Sebaliknya, basa adalah spesies atau senyawa yang dapat menerima proton atau H+. Jadi, asam adalah donor atau kelebihan H, sedangkan basa adalah ekspektor atau kekurangan H. Dalam teori asam basa, Bronsted-Lowry dikenal istilah pasangan asam basa konjugasi. Pasangan asam basa konjugasi adalah pasangan senyawa yang memiliki selisih H sebanyak 1. Contohnya H2O berpasangan dengan OH- atau NH3 berpasangan dengan NH4+ dalam reaksi berikut. Oke, dapat kita lihat ya. Jadi di sini ada H2O plus CO3 terurai menjadi OH- plus HCO3-. Berarti di sana ada asam 1, basanya 2, basa 1, asamnya 2 ya. Oke, yang kedua yaitu HPO4 2- plus NH3 terurai menjadi PO43- plus NH4+. Oke, di sini berarti asamnya itu 1, basanya 2, basanya 1, asamnya 2. Oke, ini yang terakhir nih. Teori asam basa Lewis. Konsep asam basa menurut Lewis ditinjau dari pasangan elektron. Jika suatu senyawa memiliki pasangan elektron bebas, maka senyawa disebut basa. Jika tidak memiliki pasangan elektron bebas, maka senyawa disebut asam. Contohnya ini kita lihat ya. Oke, untuk NH3 plus HCl terurai menjadi NH4Cl karena hanya itu bertambah maka menjadi NH4Cl ya. Oke, ini yang kedua tuh ada NH3 plus BPF3 terurai menjadi NH3 BPF3. Oke, dapat dilihat di sini ya. Oke, NH3 disebut basa Lewis karena memiliki satu pasangan elektron bebas di atom pusatnya atau N. Sepasang elektron bebas ini digunakan bersama untuk berikatan dengan HCl atau BF3 yang tidak memiliki pasangan elektron bebas. Oke, ini yang kelima nih. Jelaskan kenapa senyawa memiliki ikatan hidrogen. Titik didihnya lebih tinggi. Jelaskan dengan contoh. Peningkatan titik didih ini disebabkan oleh peningkatan gaya dispersi untuk molekul dengan lebih banyak elektron. Senyawa memiliki ikatan hidrogen menunjukkan titik leleh dan titik didih tinggi yang tidak normal. Titik leleh dan titik didih tinggi dari senyawa yang mengandung ikatan hidrogen disebabkan oleh kenyataan bahwa dibutuhkan energi ekstra untuk memutus ikatan ini. Jadi kita dapat di sini ikatan hidrogen pada HM-nya. Ini jadi skema. Di sini kita lihat ya HF-nya. Jadi berarti titik didihnya itu tinggi. Oke, lihat ya. Ini juga dapat ikatan hidrogen pada H2O juga ya gini. Terusnya juga ikatan hidrogen pada NH3. Jadi sekian. Terima kasih. Jadi apabila saya ada kesalahan kata, pokoknya yang tidak sengaja, saya minta maaf. Jadi videonya sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.